Perkenalkan, nama saya Nur Asmi Baktiriani dari SMK Muhammadiyah Larangan. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring untuk memenuhi syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Silakan Mbak Diana untuk memimpin berdoa teman-teman. Ya, terima kasih kepada Mbak Diana sudah memimpin doa untuk kelancaran acara kita hari ini. Semoga kita semua selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberkati dan diberi kelancaran ketika kita melakukan kegiatan ini. Nah, apa kabar semuanya? Baik ya anak-anak ya. Walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita harus selalu semangat, harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, jangan lupa apa saja ya protokol kesehatan? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, bersih tangan, 3M ya, menjaga kerumunan dan juga tambahan menjaga kerumunan dan vaksinasi seperti itu ya. Ya, karena kalau kita imunnya bagus, insya Allah kita selalu sehat ya, dan nanti akan menularkan semangat juga ke teman-teman kalian itu. Jadi senantiasa kita menjaga kesehatan dan mengingatkan juga kepada teman, saudara, keluarga untuk selalu menjaga kesehatan ya. Untuk sebelum memasuki materi hari ini anak ya, apa yang materi hari ini? Siklus akuntansi. Oke, aku mau tanya dulu ke kalian, siapakah yang masih ingat materi pertemuan yang lalu? Silakan. Oke, Mbak bilang. Asumsi dasar akuntansi. A. Kesatuan usaha khusus. Perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. B. Kontinuitas usaha. Suatu perusahaan itu akan hidup terus. Dalam artian, diharapkan tidak akan terjadi likuidasi di masa yang akan datang. C. Penggunaan unit moneter. Semua transaksi-transaksi yang terjadi akan dinyatakan di dalam catatan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi itu. D. Periode waktu. Adanya pembatasan waktu untuk dapat menilai dan melaporkan hasil dari usaha yang menjalankan. Sudah Mbak Mila? Sudah, terima kasih ya. Ternyata Mbak Mila masih juga ingat materi pertemuan. Sudah cukup ya untuk mengulas sedikit pertemuan minggu lalu. Kemudian sebelum kita masuk ke materi minggu ini, cek dulu ya. Yang pertama, Kamila, Sulastri, Dini Alfiani, Dias Wismawati, Diana, Soimah, Windiawati, Meli Rismawati, Resta Cila. Terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya yang tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran ya, walaupun kita di tengah kondisi pandemi seperti ini. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi yang mana materinya sudah Ibu upload semalam ya di Google Classroom kalian ya. Sudah dibaca ya semalam ya? Sudah dipelajari? Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk materi hari ini yang akan dinilai adalah yang pertama keterampilan kalian, yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah sikap ya. Jadi penilaian berdasarkan 3 aspek tadi. Kalau bisa kalian keterampilannya bagus, pengetahuannya bagus, di sikap juga bagus seperti itu ya Pak ya, yang diharapkan. Nah, kalian datang ke sini punya
Belajar. Yang lainnya tujuan datang ke sekolah apa? Kita ngobrol sedikit dulu ya sebelum kita masuk ke inti. Pengen belajar, pengen menuntut ilmu ya dok ya. Ya, jadi kalian datang ke sekolah itu memang harus memiliki tujuan. Jangan sampai tujuannya cuma pengen dapat uang saku, cuma pengen ketemu sama teman, itu juga penting. Tapi lebih penting lagi kalian ada tujuan, yaitu kalian pengen memperoleh ilmu dari bapak ibu guru kalian, gitu kan? Dan kalian bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya seperti itu loh. Kalian memilih jurusan apa ya sekarang? Akuntansi. Kalian memilih jurusan akuntansi berarti notabene kalian punya cita-cita lah untuk jadi seorang akuntan ya namanya ya. Atau enggak bendahara, iya bendahara. Atau orang yang mengelola keuangan seperti itu ya cita-cita kalian ya. Maka dari itu kita di sini akan belajar mengenai cara menyusun laporan keuangan, cara pembukuan bagaimana, seperti itu ya dok ya. Jadi itu yang harus kalian tanamkan dari kalian, motivasi diri. Iya, saya masuk akuntansi, saya pengen jadi seorang akuntan atau tenaga pembukuan nantinya seperti itu. Jadi ketika kalian belajar, kalian ada semangat tersendiri. Ketika kalian belajar di bab A, ya misal saya senang nih di bab A karena pelajaran saya digitalisasi itu. Belajar lagi bab B misalnya, saya senang nih banyak hitung-hitungannya kayak gitu. Karena saya memang tujuannya jadi aku yakin anak-anak di sini pasti memanfaatkan momen sekolah ini dengan baik. Insya Allah tujuannya juga ada, motivasi dan sebagainya juga ada. Seperti itu ya. Ya. Baik, itulah pembukaan dari ibu. Kita di sini langsung masuk aja ke kegiatan ini kita ya. Yaitu kita langsung belajar mengenai siklus akuntansi. Karena sebab kita tadi sudah melakukan pendahuluan, sekarang kita masuk ke kegiatan inti, yaitu tiba saatnya untuk menjelaskan kalian tentang materi siklus akuntansi. Kalian bisa lihat di layar papan yang sudah ibu konekkan dengan laptop ibu. Di situ ada PowerPoint mengenai siklus akuntansi. Nah, ibu jelaskan dulu ya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan untuk bertanya setelah ibu menjelaskan. Siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Jadi siklus akuntansi itu memang sudah diakui loh, baik dari para akuntan di Indonesia dan para akuntan di dunia. Siklus akuntansi itu ada beberapa tahapan, yang mana tahapan itu juga sudah diakui, sudah bisa diterima secara umum dan bisa untuk dipertanggungjawabkan. Slide berikutnya yaitu siklus akuntansi ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah transaksi usaha, yang kedua pembuatan bukti transaksi, yang ketiga pencatatan dalam jurnal, yang keempat pencatatan dalam buku besar dan buku pembantu, biasanya buku besar pembantu kita terbitkan. Yang kemudian adalah rasa lajur dan jurnal penyesuaian. Kemudian selanjutnya adalah laporan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah jurnal penutup dan kemudian adalah neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah serangkaian dari siklus akuntansi ya. Kalau ini kan masih kelas 10 ya. Mungkin suatu ilmu yang baru lah belajar akuntansi ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi-materi atau bab yang tentang hitung menghitung, kita perlu atau wajib dulu untuk mempelajari apa saja sih dalam siklus akuntansi itu, yang mana semua siklus akuntansi itu tahapannya nanti kita akan pelajari baik di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk awalan ini kalian harus dulu memahami adanya siklus akuntansi. Ini adalah slide selanjutnya, yaitu penjelasan dari transaksi usaha. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang wajar atau wajar untuk dicatat. Itu adalah pengertian dari transaksi usaha. Kemudian pembuatan bukti asli atau di sini adalah dokumen transaksi. Dokumen transaksi itu contohnya seperti kita
akuntansi, faktur, dan langkah selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian atau pembuatan jurnal penyesuaian. Silakan Mbak Soimah dibaca. Jurnal penyesuaian adalah akhir jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan bukan pada periode di mana beban itu terjadi. Ya, terima kasih Mbak Soimah. Biasanya jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode ya Mas ya. Biasanya dibuat pada akhir periode. Nah, ini adalah perkiraan-perkiraan yang harus disesuaikan pada akhir periode. Yang pertama, biaya-biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, silakan Mbak Windy dibaca sampai akhir. Pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal ya. Oke, terima kasih Mbak Mila. Kemudian ada data saldo setelah penutupan ya. Data saldo setelah penutupan ini bentuknya akan ya, silakan diperhatikan. Ya, selanjutnya adalah terima kasih ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah ini dari tahapan 1 sampai tahapan akhir yaitu dari 1 setelah kerjanya seperti itu untuk pembahasan aplikasi. Silakan ada yang bertanya. Ibu buka pertanyaan 1 dulu, Mbak Diana. Silakan Mbak Diana. Kemudian terakhir, kan ada jurnal tertutup ya Bu. Ya. Nanti juga ada jurnal kembali. Bedanya apa antara jurnal tertutup dan jurnal kembali? Jurnal penutup itu bedanya dibuat pada saat akhir periode. Tapi ketika jurnal kembali itu dibuatnya awal periode. Tahun yang baru seperti itu. Dan formatnya juga jelas berbeda antara jurnal penutup dengan jurnal kembali. Nah, jurnal penutup itu biasanya beberapa akun saja yang ditutup, yaitu akun nominal. Ya, nominal itu berarti apa ya? Pendapatan dan beban itu adalah yang harus ditutup untuk dijadikan jurnal penutup. Jurnal kembali juga nanti akan jelas beda ya, akan dilaksanakan di awal periode tahun selanjutnya. Itu juga beberapa perkiraan saja yang dibalik, tidak semua jurnal mengalami proses jurnal kembali, atau perkiraan tidak semuanya perkiraan atau akun mengalami proses jurnal kembali, hanya beberapa akun saja disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Sudah jelas bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Meli, silakan. Apa yang terjadi jika siklus akuntansi tidak dijalankan dengan semestinya? Oh, kira-kira apa yang terjadi jika siklus akuntansi tidak dijalankan secara semestinya? Misalnya tidak semestinya itu apa Mbak Meli? Apa kurang satu tahapan? Atau mungkin tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh? Atau bagaimana ya? Yang jelas, yang namanya siklus itu kayak alur ya, kayak alur dan tidak bisa terputus. Jadi misalnya kita mengerjakan satu tahapan serius, juga harus di tahapan selanjutnya juga kita harus serius. Jangan di tahapan 1 serius, nanti di tahapan 2 ngeblank, tidak serius. Nanti akan jadinya tidak maksimal, karena namanya siklus itu saling nyambung loh. Kalau satu siklus satu tahapannya aja sudah salah, berarti kesananya kemudian juga salah ya, karena itu saling menyambung kayak alur. Jadi semuanya harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu ya Mbak ya. Ada lagi pertanyaannya? Mbak Dia silakan. Apa yang dimaksud perkiraan atau penempatan akun dalam tahap perintasan tahunan keuangan setelah tahapan itu dibuat? Bisa diulang nggak? Mbak Ibu Majulis. Apa yang disebut pengeluaran akun Dalam tahap perintasan laporan keuangan serta tahapan itu dibuat? apa yang dibuatnya pada saat pembuatan laporan keuangan ya, pengeluaran memang ditujukan
Giliran waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Dimulai dari kelompok pertama, kemudian disusul kelompok kedua, dan berikutnya kelompok ketiga. Setelah proses presentasi selesai, untuk kemudian nanti kalian lakukan proses tanya jawab antar kelompok masing-masing ya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Oke? Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Ya, bisa maju ke teman-temannya. Terutama kelompok 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Sulastri, Kamila, dan saya sendiri, Dini Alfiani. Saya di sini mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang alur siklus akuntansi. Yang pertama adalah bukti transaksi, kedua jurnal, ketiga buku besar, keempat neraca saldo, 5 jurnal penyesuaian, 6 laporan keuangan, ketujuh jurnal penutup. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Bagus sekali ya hasil penyampaiannya. Sekarang dilanjut ke kelompok 2. Silakan yang presentasi. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana dari kelompok 2 dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Madias dan yang kedua ada Mbak Selma. Di sini saya akan menjelaskan alur siklus akuntansi dari yang pertama hingga tahap yang keempat. Yang pertama yaitu ada bukti transaksi, yaitu seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Yang kedua ada jurnal, yaitu proses pencatatan seluruh transaksi yang terjadi pada perusahaan ke dalam jurnal umum secara kronologis. Yang ketiga ada buku besar, mengentri jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Yang terakhir atau yang tahap keempat ada neraca saldo, yaitu memuat ringkasan dari akun
sebagai dasar untuk menyiapkan keuangan atau sebagainya, atau sebagai bahan evaluasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyawati dan ini teman saya Meli Rismawati dan Ibu Reza Cila. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi perusahaan. Jurnal menyampaikan harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi aktual, sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang tepat. B. Laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. C. Jurnal penutup. Pada saat jurnal penutup tersebut diposting, semua akan nominal saldo yang menjadi nol dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalannya pada awal periode berikut. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Windy dan kelompoknya ya. Oke, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kemudian, barangkali ada yang mau ditanyakan diskusi kelompok, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Siapa dulu? Silakan Mbak sampaikan. Untuk kelompok berapa ya? Untuk kelompok 1. Dengarkan kelompok 1, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Dalam melakukan siklus akuntansi selalu bertemu dengan jurnal. Seberapa pentingkah fungsi jurnal dalam perusahaan? Sudah pertanyaannya? Kelompok 1 sudah bisa dijawab? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Semua yang ada di bagan harus ada dalam siklus akuntansi. Kalau tidak ada, tidak bisa disebut siklus akuntansi. Berarti penting ya jurnal itu yang bayar. Iya, berarti keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi itu sangat penting. Seperti itu tuh ya. Di bagan juga tadi sudah dijelaskan yang Mbak Dini ya. Ya, terima kasih kepada Mbak Dini sudah menjawab. Sudah puas dengan jawabannya Mbak Seliman? Sudah ya. Ada pertanyaan lagi? Mbak Cila, silakan. Untuk kelompok berapa pertanyaannya? Kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan. Identifikasi transaksi adalah hal yang pertama kali harus dilakukan pada saat siklus akuntansi. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Silakan dijawab kelompok 2. Karena jika tidak melalui identifikasi transaksi, maka siklus akuntansi tidak akan berjalan atau tidak akurat. Contoh bukti transaksi yaitu kwitansi, nota, dan sebagainya. Dan bukti transaksi merupakan tahap awal pengumpulan data sebagai data dasar untuk pembuatan laporan. Ya, begitu ya Mbak Cila ya. Sudah puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih Mbak Dia. Kira-kira ada lagi pertanyaan ke kelompok lain? Silakan Mbak Sulastri. Kelompok 3. Motif siklus akuntansi adalah laporan keuangan apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat laporan keuangan. Untuk kelompok 3, apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat laporan keuangan? Silakan. Laporan keuangan ada 3 laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang harus diperhatikan yaitu tahapan dari awal sampai akhir yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Gimana Mbak Sulastri? Sudah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih Mbak Melia. Oke, serangkaian dari kegiatan ini kita sudah lakukan yang anak-anak ya. Dari mulai mengamati PowerPoint, ada tanya jawab juga di situ.
Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke tahap lain kita ya, yaitu penutupan. Oke. Ya. Oke, penutupan kita yaitu siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan ya dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Kita kan tadi sudah belajar siklus akuntansi, tahapannya apa saja, terus tahapan dari awal sampai dengan yang terakhir apa saja kalian sudah pelajari. Berarti bisa kan kalian menyimpulkan kira-kira bisa ya? Oke. Kelompok 1, 2, 3 mungkin ada perwakilan untuk menyampaikan. Yuk, siapa dulu? Dari kelompok 1 dulu silakan. Simpulan siklus akuntansi. Simpulan siklus akuntansi adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Dimulai dengan terjadinya transaksi-transaksi yang dicatat dan dibukukan secara sistematis. Sudah Bu? Sudah no? Sudah. Oke, terima kasih ya Mbak Mila, Mbak Harmila sudah mau menyimpulkan pertemuan hari ini. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Yuk Mbak Dias, nggak apa-apa, bareng-bareng menyimpulkan. Siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun dan setiap tahapan dalam siklus akuntansi harus diikuti secara berurutan dari tahap awal hingga akhir, karena jika tidak maka laporan keuangan tersebut akan gagal atau tidak bisa. Sedikit ibu tambahkan lagi ya kalian ya. Dalam menjalani siklus akuntansi itu sebenarnya 3 poin yang harus kalian ingat. Poin yang pertama adalah input. Poin yang kedua adalah proses. Poin yang ketiga adalah output. Jadi ada input, masukan, ada proses di situ, kegiatannya apa, ada outputnya. Kalau laporan keuangan, kalau siklus akuntansi itu tujuan akhirnya adalah menghasilkan laporan keuangan ya. Inputnya bukti-bukti transaksi yang kalian kumpulkan di awal bulan misalnya, sampai dengan dirunut sampai akhir bulan, nanti dijadikan atau diproses jurnal, buku besar, neraca lajur, sampai dengan laporan keuangan atau outputnya ya. Jadi itulah kita membutuhkan proses input, proses kegiatan, sama ada nanti keluaran yaitu output. Itu adalah yang sesungguhnya dipelajari dalam siklus akuntansi. Dan siklus akuntansi itu tadi tidak boleh lupa atau tidak boleh ketinggalan satu tahapan pun, karena nanti kalau tidak ada satu tahapan pun, misalnya jurnal, itu nanti nggak nyambung antara laporan sebelumnya dengan laporan yang akan dibuat. Jadi harus runut tahapannya. Yang dikerjakan pun nggak boleh loncat-loncat. Kalau itu tahapan 1 ya nanti lanjutnya ke tahapan 2, jangan langsung ke tahapan 3, tidak akan bisa seperti itu ya. Namanya siklus itu harus runut, harus seperti alur yang satu sama lain itu harus urut berurutan. Itu adalah yang kita pelajari di siklus akuntansi ya. Sementara siklus akuntansi dulu, nanti babak selanjutnya kita akan belajar dari proses-proses siklus akuntansi tersebut. Ini pengenalan aja di siklus akuntansi ya. Untuk kemudian ada yang mau bertanya lagi, apa sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya. Kemudian Ibu mengharapkan kalian untuk mengisi refleksi no? Ya. Refleksi siapkan selembar kertas, selembar saja. Silakan pertanyaan ditulis, ada di layar kalian di depan. Ya, sudah jelaskan menurut dalam menjelaskan. Yang kedua, materi apa yang bisa dipelajari dalam siklus akuntansi. Yang ketiga, Ibu meminta saran dan bukti kalian ya dalam pembelajaran hari ini. Kira-kira 2 menit, 3 menit selesai ya. 2 menit, 3 menit kira-kira. Silakan dikasih nama boleh, nggak dikasih nama juga boleh.
Materi apakah yang susah dipelajari dalam siklus akuntansi? Ya, 2 menit saja cukup ya. Bisa berbagi. Mungkin sama. Yang lainnya silakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semua ini? Sudah dikumpulkan semuanya untuk refleksi. Kemudian untuk latihan soalnya anak-anak nanti dikirimkan di Google Classroom kalian. Bentuknya adalah LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti dilihat aja di Google Classroom kalian tentang latihan hari ini siklus akuntansi. Nah, kemudian untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi ya. Kita udah masuk tuh ke hitung-hitungannya. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Kalau nggak ada keperluan yang banget, penting banget yang mending di rumah aja ya. Terus selalu menjaga kesehatan, baik kalian, baik orang tua kalian, keluarga juga seperti itu ya. Agar kita semua cepat lepas dari pandemi corona ini ya. Amin. Dan cepat berlalu ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi apa tidak? Cukup? Cukup ya. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Yuk doa pimpin Mbak Diana. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Diana sudah memimpin doa penutupan kita. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya, mendapatkan berkah juga. Jangan lupa selalu belajar walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kalian wajib untuk belajar ya. Iya, itu semangat dalam menjalani aktivitas kegiatan belajar walaupun kadang di rumah, kadang di sekolah seperti itu, tapi tetap semangat yang diharapkan. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.